itu merupakan responsibility atau tanggung jawab sebuah institusi atau corporate untuk menunjukkan performance klinisnya. Nah, sebentar. Nah, clinical governance ini sebuah framework ya, kalau definisi secara utuhnya atau lebih luasnya adalah sebuah framework di mana institusi kesehatan itu bertanggung jawab secara kontinu untuk meningkatkan kualitas dari pelayanannya dan tetap menjaga kualitas tinggi dari pelayanannya dan mewujudkan clinical care yang excellence kayak gitu. Jadi lalu di konsep clinical governance itu ada 7 pilar ini gitu. Sebagai pondasinya itu adalah sistem awareness, teamwork, communication, ownership, leadership. Dan goal akhirnya adalah passion and professional partnership. Jadi sekarang itu kan paradigmanya itu sudah pasien dan profesional pemberi asuhan termasuk dokter, perawat, dan lain-lain itu adalah hubungannya partnership gitu. Nah, agar tercapainya partnership ini pilar-pilarnya ada 7 ini untuk clinical governance, yaitu audit yang akan dilakukan berkala, clinical effectiveness yang terus dipantau, risk management atau manajemen resiko yang sudah selalu dibahas, lalu patient and service and public service user atau public involvement. Jadi keterlibatan dari pasien maupun publik itu sendiri, education and ada internal pegawai maupun edukasi kepada pihak pasien, informasi dan manajemen staff. Itu pilar-pilar yang bisa mendukung, menyokong terjadinya patient and professional partnership. Nah, lalu kita ketahui bersama pasien merupakan center dari layanan. Nah, ini di Australia juga paradigmanya dari dulu sejak 2017 ini sudah seperti itu. Pasien merupakan center dan partner in the delivery of care. Jadi memang sebagai partner sekarang begitu. Nah, yang paling dekat dengan pasien tentunya yang mengelola paling paling banyak bersentuhan itu adalah klinisi. Di sini adalah teamwork. Jadi klinisi itu bisa berupa dokter, ada perawat yang klinis juga, bukan perawat manajemen, ada yang nutrisionis mungkin atau beberapa profesi lain. Lalu di sekitarnya setelah klinisi tentunya perlu ada manajer, ini dari direksi sampai dengan mungkin kepala bagian atau kepala seksi seperti itu. Karena memang kita harus membuat sistem yang mengamankan gimana layanan dan hubungan klinisi dan pasien ini baik begitu. Dan klinisi pun dibuatkan sistem agar nyaman saat bekerja melayani pasien gitu. Nah, di luarnya lagi itu ada namanya governing bodies. Ini kalau di RS negeri itu adalah dewan pengawas. Mungkin kalau di RS swasta ada yayasan atau PT atau bagaimana yang dia itu sebagai representatif dari pemilik yang akan mengawasi segala kebijakan atau hal-hal yang berjalan di dalam rumah sakit itu gitu. Nah, kalau kita berangkat dari struktur organisasi itu intinya struktur organisasi rumah sakit itu pada umumnya terdiri dari beberapa hal ini gitu. Yang mana yang mana hampir selalu seperti ini sudah referensi lama tapi ini masih sangat sangat berkorelasi banget ya. Jadi top manager itu selalu ada, direktur, yang mana operating core itu adalah klinisi itu tadi, ada instalasi, staf medis fungsional, staf paramedik, seperti perawat misalnya. Nah, ini kan teknis sekali ya, kalau sudah langsung ke pasien itu kan hal-hal yang operatif, yang teknis sekali. Nah, top manager atau direktur itu biasanya hanya memberikan arahan atau memberikan direction yang garis besarnya aja. Nah, oleh karena itu di tengahnya itu perlu ada manajer media. Yang mana ini menghubungkan antara top manager, jadi menerjemahkan keinginan atau goal atau harapan visi misinya direktur itu menjadi sebuah hal yang lebih teknis. Jadi dia menyusun SPO, menyusun regulasi itu adalah tugas dari manajer media ini gitu.
Nah, untuk menyeimbangkan adanya manajer media ini ada technostructure itu independen di sini. Ada komite medik, komite keperawatan, komite keselamatan pasien, dan komite-komite lainnya itu turut mengawasi atau memberikan advisory ya sifatnya. Sifatnya komite-komite ini adalah advisory, jadi memberikan advice pada manajer media saat menyusun regulasi. Nah, di sini juga di samping itu ada support staff tentunya di bagian-bagian yang nggak langsung berhubungan sama pasien, tapi dalam hal operasional dia sangat berjasa begitu. Nah, untuk good governance itu sendiri harus bisa terwujud hanya bila adanya sikap-sikap dari leader itu seperti ini, accountable, transparan, responsif, participatory, participatory, terus efektif, efisien, mengikuti regulasi. Itu kalau semua bagian dari rumah sakit itu menjalankan ini ya baru bisa terwujudnya good governance. Nah, lalu kita mau masuk ke poin patient-centered care dan interprofessional collaboration. Saya rasa pasti juga sudah dibahas beberapa kali di berbagai kesempatan, yang mana model tradisional itu dulu adalah dokter sebagai pusat dari segala perhatiannya ya. Jadi perawat pun taunya dokternya mau perintahkan atau advice apa, fokus ke situ, bidan, analis, apoteker, semuanya fokus ke situ, dan ini kesannya pasien dan keluarga ini adalah sebagai objek saja gitu, nggak banyak komunikasi yang terjadi dan mengesankan kubu antara pemberi pelayanan kesehatan dan pasien tuh seperti ada kubu atau ada bariernya. Nah, di era sekarang yang kita ketahui pasien dan keluarga adalah center, jadi patient centered care atau PCC, di mana seluruh yang terlibat dalam pelayanan itu, pemberi pelayanan ini adalah PPA atau profesional pemberi asuhan ini, semua fokus ke pasien dan keluarga ini. Nah, antar profesi ini tetap bekerja secara kolaboratif, tapi kadang juga bekerja mandiri. Kadang juga bekerja delegatif. Jadi ada tugas mandiri, tugas kolaboratif. Tugas delegatif tuh ya kadang-kadang kalau DPJP itu kan bisa memberikan suntikan sendiri misalnya, tapi karena pasiennya banyak lalu didelegasikan agar perawat atau bidan yang memberikan suntikan. Nah, itu misalnya antar profesi ini juga mungkin ada tugas delegatif gitu. Nah, antar profesi ini saling berhubungan dan tentunya agar ini kerjanya baik itu butuh satu clinical team leader. Nah, tentunya yang dipilih yang paling pas adalah clinical team leadernya adalah dokter penanggung jawab pelayanan DPJP. Jadi bukan dokter penanggung jawab pasien, yang betul adalah dokter penanggung jawab pelayanan. DPJP-nya ini akan menjadi clinical team leader. Nah, lalu di patient centered care di masa sekarang itu sudah sangat tersokong oleh banyak hal ya. Bisa ada telemedicine, health portal, webinar-webinar yang sekarang banyak, itu sudah sangat terbantu oleh itu. Nah, dikaitkan dengan adanya sebentar. Dikaitkan dengan adanya professional collaboration, jadi antar profesi itu kan harus membuat kolaborasi yang baik. Interprofessional collaboration atau IPC itu harus masing-masing anggota tim itu harus mengetahui fungsinya masing-masing, role-nya bagaimana, kalau ada konflik gimana, harus tahu bagaimana berkolaborasi. Nah, dengan diwujudkannya interprofessional communication yang baik juga, itu juga nantinya dengan konsep patient centered care itu tadi bisa terwujud goal akhirnya adalah interprofessional collaboration yang baik gitu. Jadi sangat berkaitan ya, agar terwujud interprofessional collaboration yang baik tuh perlu interprofessional communication sama konsep patient centered care itu tadi gitu. Ya, kita masuk ke manajemen mutu. Ini konsepnya adalah seorang leader itu, komitmen leadership-nya itu
Harus punya. Jadi seorang direktur atau pimpinan tuh harus mempunyai komitmen leadership yang mana itu juga memperhatikan sebentar, memperhatikan sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Jadi, sistem pelayanan itu kan sudah berjalan dengan adanya regulasi-regulasi, SPO, dan lain-lain. Cuman, mutunya gimana? Harus selalu dimonitor. Nah, seorang leader yang baik tuh akan berkomitmen untuk membentuk sistem manajemen mutu yang baik. Di mana sistem manajemen mutu yang dia bentuk itu bisa mengukur, memonitor, mengendalikan, memelihara, menyempurnakan, mendokumentasikan apa yang terjadi di pelayanan ini gitu. Jadi betul-betul diukur. Contohnya gini, misalnya setiap tahunnya itu rumah sakit harus membuat prioritas. Jadi harus membuat prioritas tahun itu tuh apa. Nanti milihnya berdasarkan dari misi RS, tujuan RS, atau memang itu problem di rumah sakit yang sangat kompleks, atau memang itu adalah kasus-kasus yang high volume, high risk, high cost, seperti itu. Contoh-contoh bagaimana kita bisa memilih. Nah, misalnya kalau di rumah sakit ONS di tahun sebelum adanya COVID itu sebenarnya prioritasnya adalah layanan jantung. Tapi saat adanya COVID tahun lalu, kita beralih dulu karena waktu itu kan menjadi apa? Menjadi sebuah penyakit baru yang harus ditanggulangi dengan baik sekali ya. Dan untuk mempertahankan stabilitas rumah sakit di mana pegawai-pegawainya juga harus safety-nya dipastikan itu kan akhirnya kita berfokus ke COVID. Nah, dulu ya kita alihkan sementara dari unggulannya layanan jantung ke COVID gitu. Nah, contohnya misalnya tahun lalu kita menetapkan prioritas utamanya adalah COVID. Nah, unit-unit semua di rumah sakit itu harus menyesuaikan diri. Oke, kita memang saat ini fokusnya ke COVID. Nah, unit-unit itu menetapkan indikator-indikator yang terkait dengan si COVID ini. Misalnya si COVID ini itu di UGD itu perlu adanya screening yang ketat dengan berbagai pertanyaan penapisan terkait klinis maupun history pasien. Nah, itu nanti misalnya dia mau mengukur bagaimana angka ketidaktepatan screening atau kelolosan pasien itu tuh berapa persen yang terjadi, dia betul-betul ukur. Atau contohnya karena saat ini di era COVID ini sangat bergantung dari ronsen toraks. Radiologi yang mengukur bagaimana ekspertis atau hasil bacaan ronsen torak itu bisa keluar secepat-cepatnya gitu. Misalnya dia punya batas waktu dalam 1 jam harus sudah keluar untuk memastikan pasien ini mengarah atau tidak ke COVID misalnya. Itu ya tiap-tiap unit menyesuaikan, harus mengukur. Contohnya misal tadi radiologi, judul indikator mutunya adalah respon bukan respon time ya. Jadi waktu tunggu keluarnya bacaan ronsen di permintaan dari UGD misalnya itu 1 jam. Ya dia betul-betul ukur nanti di bulan itu ada 30 pasien misalnya yang permintaan ronsen torak, nanti berapa persen yang hasilnya kurang dari 1 jam, berapa persen yang hasilnya lebih. Nanti betul-betul ada data real bagaimana mutu unitnya itu sudah baik belum. Targetnya kan misalnya targetnya 90% itu keluar kurang dari 1 jam, ya harusnya dia bisa memenuhi target itu. Kalau misalnya belum memenuhi, ya langsung membuat plan bagaimana perbaikannya, lalu dilakukan, lalu dianalisis lagi, lalu melakukan apa lagi untuk bisa mengimprove dari hasil pengukuran itu tadi, sehingga terwujud continuous improvement gitu. Nah, kita akan buat diskusi dulu ya, mungkin 1-2 pertanyaan. Izin bertanya, Dokter. Oke. Terkait dengan perubahan dari tadi kan Dokter menjelaskan kalau ada yang indikator perubahan ataupun pengkajian ulang jika targetnya belum tercapai. Sebaiknya sebagai dokter administratif
kapan ya kita mengambil langkah, oh kita mengambil, keputusan karena target ini belum tercapai. Satu target di rumah sakit belum tercapai itu kapan kita bisa menentukan hal tersebut? Terima kasih, Dokter. Ya, oke. Jadi memang di awal tahun itu biasanya dari direktur itu menetapkan prioritas. Cuman misalnya kemarin sudah ditetapkan jantung. Tapi di bulan Maret kan tiba-tiba ada COVID itu ya. Mungkin lalu diumumkan ulang bahwa ini kita terjadi perubahan prioritas dulu. Untuk sementara waktu. Waktu itu kan kita langsung merombak bangsalnya, langsung merombak lain-lain, semua fokus ke situ dulu untuk mengamankan jalur layanan, untuk memilah jalur layanan gitu. Nah, lalu karena tadi sudah menetap, jadi langsung dari unit-unit itu membuat indikator-indikator yang sudah jelas sasarannya. Jadi misalnya tadi ya, bacaan ronsen torak keluar kurang dari 1 jam, terutama yang permintaan dari UGD. Nah, itu unit juga sudah membuat target. Oke, kita pengennya 95% dari permintaan itu hasilnya keluar dalam 1 jam, kurang dari 1 jam. Dia sudah menetapkan angka 95% misalnya. Atau memang permintaan direktur, saya pengennya 95% hasil ini keluar cepat, bisa nggak apa-apa. Nah, nanti kita langsung ukur betul-betul kayak ngambil data penelitian gitu, oh dari berapa semua pasien total sampling permintaan radiologi ini keluarnya berapa menit sebenarnya gitu. Nanti dilaporkan ke direktur kan, oh bulan April 2020 kemarin misalnya baru tercapai 80% yang keluarnya kurang dari 1 jam. Atau nanti unit-unit lain melaporkan, oh swab antigennya itu hasilnya keluar kurang dari 1 jam itu, kalau swab antigen 15 menit, 30 menit ya, jadi kurang dari 15 menit keluarnya itu berapa pasien, maksudnya berapa persen, udah sesuai harapan belum. Nah, nanti kalau belum sesuai harapan, kan nanti kan udah kelihatan target masing-masing yang ditetapkan di awal sebelum pengukuran. Nah, nanti ketahuan, oh ini kita tuh masih bisa improve di beberapa titik gitu. Ternyata kita masih lemah, kita masih baru 70% misalnya yang bisa bacaannya keluar cepat atau apa. Nah, itu nanti kan berarti bisa disimpulkan belum tersokong dengan baik gitu layanan COVID-nya. Kalau misalnya beberapa titik hal-hal yang penting di unit-unit itu belum terpenuhi targetnya. Nah, itu nanti langsung dianalisis, kenapa kok belum bisa? Oh, ternyata dokter radiologinya kita cuma punya satu, dia nggak mungkin jaga tiap hari, mantengin bacaan tiap hari misalnya. Oh, berarti caranya adalah nambah dokter radiologi setidaknya satu lagi atau gimana, karena di era COVID ini sangat mementingkan ronsen torak atau gimana misalnya. Oh, atau bacaan ronsen torak ini gimana lah, bisa didelegasikan ke spesialis lain, apa gimana misalnya contohnya. Itu nanti kelihatan masing-masing unit itu sudah terpenuhi targetnya belum. Nah, kalau misalnya dia sudah terpenuhi dalam 3 bulan berturut-turut atau lebih, oh berarti kita sudah baik, nggak perlu di ini lagi apa, kita bisa segera beralih ke pengukuran target lainnya, titik mana lagi yang harus diperbaiki. Jadi konsepnya itu rumah sakit tuh harus punya manajemen mutu yang mana dia itu selalu memonitor layanannya. Jadi dia itu tahu titik lemahnya dia, diukur betul-betul tapi. Jadi tidak cuma subjektif dari pelaporan masalah harian atau apa, diukur betul-betul, muncul indikatornya, terus kita bener-bener, oh titik lemahnya di sini, kita improve gimana caranya gitu. Terus saja, terus kayak gitu. Kalau yang titik ini sudah baik, cari titik lain. Kayak gitu. Jadi terjadi continuous improvement di sebuah rumah sakit. Dan ini monitoringnya memang berat, makanya perlu ada komite mutu dan keselamatan pasien yang fokus untuk mengkoordinasikan unit-unit agar bisa mengukur hal ini gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Mungkin pernah dibahas di kuliah lain belum ya kalau indikator-indikator mutu ini? Mungkin belum ya.
belum pernah dibahas, dokter. Iya, mungkin gambarannya gitu ya. Jadi rumah sakit kayak membuat ini. Mungkin kapan-kapan di slide-slide selanjutnya itu saya berikan contoh aja nanti kalau di kuliah-kuliah selanjutnya biar tidak terlalu ngawang-ngawang ya. Oke, mungkin itu dulu. Kita masuk ke keselamatan pasien. Nanti mungkin habis ini kita buka sesi lagi pertanyaan ya. Keselamatan pasien. Nah, ini mungkin sudah dibahas terus-menerus, tapi saya tetap pengen membahas lagi detail aplikasinya di rumah sakit ya. Jadi kita tuh harus tahu bahwa di rumah sakit itu memiliki beberapa klasifikasi insiden keselamatan pasien yang harus kita ketahui dan kita deteksi gitu. Ada namanya KTD atau kejadian tidak diharapkan. Itu adalah adverse event kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini adalah insiden yang mengakibatkan pasien cedera. KTD atau adverse event ini ada dua jenis, unpreventable sama preventable yang bisa dicegah. Nah, bedanya apa? Kalau yang unpreventable itu contohnya misalnya kita sudah saat akan menyuntikkan antibiotik tertentu itu sudah tanya ke pasien, punya alergi enggak, terus misalnya sudah di skin test atau coba di drip atau gimana, ternyata dia itu aman-aman aja, tapi ketika disuntikan full dosisnya itu, dia muncul SJS misalnya, atau anaphylactic shock. Nah, itu kan sudah di luar kuasa kita ya, apa yang terjadi di tubuh dia, dan kita sudah melakukan antisipasi gitu loh. Dengan pertanyaan-pertanyaan, prosedurnya juga sudah kita amankan gitu. Nah, itu benar-benar di luar kemampuan kita, atau kita sebut unpreventable adverse event. Nah, kadang juga terjadi preventable adverse event, di mana itu tuh adalah kesalahan sistem. Jadi contohnya, misalnya di UGD waktu itu sedang ramai sekali, ada pasien A dan B. Nah, dokter tuh menginstruksikan insulin misalnya disuntikan untuk pasien A. Nah, tapi karena mungkin saat pemberian suntikan itu tidak identifikasi pasien dengan baik. Kan harusnya yang paling pas kan identifikasi pasien, nanya namanya siapa, open question gitu ya, bukan langsung sebut bapak ini ya gitu kan, nggak boleh. Misalnya dia salah cara dalam melakukan identifikasi. Dia langsung judge, oh ini bapak ini ya, oke kita suntikan. Nggak memberikan kesempatan pasien misalnya menjawab namanya siapa, tanggal lahir berapa misalnya. Nah, dia salah suntik ke pasien B, harusnya insulin diberikan ke pasien A. Nah, terjadilah mungkin koma karena dia hipoglikemik berat. Nah, itu kan sebenarnya itu bisa terprevensi ya kalau kita melakukan prosedur dengan ketat. Nah, makanya adverse event-nya ini bisa kita sebut preventable adverse event atau KTD yang dapat dicegah sebenarnya gitu. Nah, yang kedua jenisnya adalah kejadian sentinel. Ini merupakan KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Contohnya seharusnya operasinya itu kaki kanan yang diamputasi. Tapi ketika di kamar operasi itu kan sebelum operasi seharusnya saat pasien masih sadar atau gimana kan dilakukan site marking juga sebelum operasi, sebelah sisi mana sih yang mau dioperasi, terus juga dilakukan time out sebelum memulai operasi itu kan disebutkan, oh nama operator siapa, terus ini siapa, nama pasien siapa, sudah betul belum dicek sisi mana yang nanti mau ini, dipastikan dengan ronsennya, dipastikan dengan penunjangnya tuh betul atau tidak, itu kan juga dilakukan secara ketat kan sekarang gitu. Nah, itu misalnya tidak dilakukan, sehingga salah sisi, harusnya yang diamputasi kanan, ternyata yang kiri. Nah, karena mengakibatkan cacat yang serius, ini kita sebut KTD-nya itu tadi sudah kejadian sentinel masuknya, gitu. Atau misalnya terjadinya pasien bunuh diri di bangsal jiwa, karena mungkin dia depresi. Nah, karena dia di bawah perawatan kita, seharusnya bangsal jiwa itu juga ada standarnya, nggak boleh ada benda tajam, dindingnya juga harus bla bla bla, nggak boleh ada semacam kayak tali atau apa misalnya. Itu
dan mungkin ada CCTV diawasi ketat gimana, kalau yang ada tendensi ke bunuh diri, nah itu tidak terawasi dengan baik dan dia bunuh diri misalnya. Nah, itu karena adanya kematian, itu kita sebut sebagai kejadian sentinel, gitu. Nah, jenis kejadian yang ketiga adalah kejadian tidak cedera atau no harm incident. Contohnya ini adalah insiden sudah kepapar ke pasien, tapi pasien nggak timbul cedera. Contohnya, tadi salah suntik, harusnya vitamin injeksi diberikan ke pasien A, ternyata diinjeksikan ke pasien B. Nah, setelah kita salah suntik itu sadari bahwa itu salah suntik, ternyata kita observasi ternyata dalam 24 jam, dalam 2 kali 24 jam misalnya, tergantung observasinya itu butuhnya seberapa, clearance obatnya itu seberapa misalnya. Itu ternyata nggak terjadi apa-apa, karena toh juga cuma vitamin misalnya. Ya berarti dia nggak apa-apa, dia sudah terpapar kesalahan suntik itu tadi, tapi dia tidak cedera. Nah, kita sebut kejadian ini kejadian tidak cedera atau KTC. Nah, ada juga namanya KNC atau kejadian nyaris cedera atau near miss atau close call, di mana ini hampir terjadi ke pasien. Contohnya, misalnya tadi waktu mau menyuntikkan insulin karena identifikasinya baik benar, dia udah belok ke pasien B yang seharusnya ke pasien A. Tapi karena dia identifikasi dengan baik, dia ternyata bukan pasien ini, dia menyadari kesalahannya dan dia belum sempat menyuntikkan ke pasien yang salah, dia sudah sadar. Nah, ini kan nyaris dia sudah belok ke tempat yang salah kan, tapi dia karena melakukan step-step yang baik, dia hampir aja gitu loh nyuntikin ke orang yang salah, near miss atau close call. Nah, ini juga sebenarnya kejadian nyaris-nyaris ini harus tetap dilaporkan karena untuk mencegah kejadian besok-besoknya, jangan sampai udah kejadian baru dilaporin gitu sebenarnya yang paling ideal. Nah, lalu ada juga kondisi potensial cedera atau KPC, di mana ini masih potensi ya, hubungannya juga tidak selalu langsung. Masih potensi, misalnya ternyata kita cek secara harian alat defib yang standby di UGD itu rusak. Berarti kan harus segera diperbaiki kalau nanti ada yang butuh gimana. Atau kondisi ICU yang ternyata understaff setelah kita hitung secara proporsi ketenagaan gitu. Berarti kan harus segera diperbaiki agar tidak terjadi potensi cedera-cedera lain. Contohnya gitu ya. 5 hal ini harus betul-betul kita pahami ketika kita bekerja di rumah sakit, baik sebagai klinisi maupun di manajemen. Nah, ini juga harus tertanam di kita bahwa all is human. Jadi memang saat bertugas, dokter maupun tenaga kesehatan tuh nggak mungkin luput dari berbuat salah. Karena manusiawi gitu loh. Nah, kalau kita berpandangan seperti ini, kita tuh jangan sampai fokusnya itu cuma menyalahkan atau blaming atau naming, fokus ke namanya siapa yang bersalah, atau shaming, mempermalukan siapa yang salah. Dan nggak memperhatikan mengapa seorang dokter dapat berbuat salah. Jangan sampai seperti itu. Nah, seringkali yang didiskusikan tuh penyebab langsungnya, padahal seharusnya yang paling tepat tuh harus mencari akar permasalahan. Nah, nuansa yang lebih cenderung masih ke arah nyalahin orangnya tuh siapa sih yang salah kemarin gitu, atau fokus ke tenaganya tuh yang salah siapa sih, perawat, dokter, apa siapa. Nah, kayak gitu tuh nggak boleh, budaya masih menyalahkan kayak gitu tuh nggak boleh. Bahkan hanya celetukan seperti itu tuh suasananya tuh nggak boleh, sehingga takutnya kalau kita masih membawa suasana ketika ada insiden, kita membawa suasananya tuh ke arah blaming atau shaming kayak gitu tuh malah cenderung petugas-petugas tuh akan menyembunyikan insiden dan kesalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Mereka mungkin kapok gitu loh melaporkan adanya insiden. Nah, kalau malah ditutup-tutupi kayak gini itu akan menjadi bom waktu ya, malah kita nggak bisa melakukan perbaikan gitu loh. Malah ke depannya keselamatan pasien itu nggak terjaga dengan baik. Nah, kita juga makanya harus yang penting kalau ada insiden itu, bukan mencari siapa yang harus dipersalahkan, tetapi lebih fokus ke kenapa sih kok bisa terjadi kesalahan, sistemnya kita, sistem pertahanannya kurang apa sih, apa regulasi kita mungkin kurang ketat atau gimana gitu.
Jadi kita culture-nya adalah no naming, no blaming gitu. Nah, kita juga harus mengingat, seahli apapun seorang dokter, perawat, atau siapapun, kalau berada di dalam sistem yang lemah atau inadequate tuh masih sangat mungkin melakukan kesalahan. If you put a good person in a bad system, you will get a bad result. Jadi kita harus ingat sebenarnya kunci utamanya itu sistem. Kalau tempat kerjamu sistemnya itu nggak bagus, pengamanannya nggak ada sistem keselamatan pasien yang baik, prosedur identifikasi yang baik, atau kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, bisa jadi kamu mudah untuk melakukan kesalahan di tempat kerja itu. Gitu. Nah, budayanya itu selalu kita bentuk no blaming, no shaming itu tadi, agar tidak terjadi ini. I do not report karena misalnya dia takut mendapat hukuman. Atau misalnya dapat hukuman ini paling sering. Suasananya kita ubah menjadi fokus ke perbaikan, tidak menyalahkan, sehingga terjadi I report because dia nggak takut dihukum. Ini ngelaporin malah dapat reward misalnya. Dia belajar dari pelaporan itu, bahwa dari insiden tuh kita belajar untuk memperbaiki diri misalnya. Nah, sehingga kita harapkan tuh adanya pergeseran paradigma dalam budaya safety, di mana paradigma lamanya tuh fokus ke siapa yang melakukan, barunya mengapa bisa terjadi. Paradigma lama fokus pada kejadian-kejadian tidak diharapkan, fokus ke insiden-insiden yang buruk. Paradigma baru, kita harapannya banyak pelaporan yang nirmis. Nirmis itu sudah dilaporkan, yang mana mengharapkan pegawai melaporkan nirmis itu susah karena itu kan belum kejadian ya, belum terjadi insiden. Harapannya tuh malah banyak laporan yang nirmis. Maksudnya bukan mengharap banyak yang nirmis ya, tapi mengharap pelaporannya itu banyak laporan yang nirmis aja gitu loh. Jadi belum terjadi insiden tuh kita sudah ngelaporin, tadi saya hampir kayak gini, oh gimana ya kalau kita ubah sistemnya sebelum suatu saat kejadian gitu. Nah, paradigma lamanya itu juga adalah top down. Jadi pimpinan melakukan inspeksi, loh ini kok ada yang salah ini gitu misalnya. Tapi paradigma barunya sekarang itu harapannya adalah pelaporan dari pelaksana, dari klinisi. Oh ini kejadian kayak gini, dilaporkan ke manajemen. Bagaimana ini sistemnya, apa perlu kita ubah. Jadi ngaku sendiri gitu ya. Oh ini tadi kemarin sempat ada kejadian gitu. Nah, paradigma lamanya itu juga hukum. Nah, paradigma baru tuh kita fokus ke perbaikan. Intinya ke perbaikan agar tidak terulang tuh gimana. Nah, sebenarnya setiap organisasi tuh untuk menghindari kejadian tidak diharapkan itu tadi tuh pasti sudah menerapkan penghalang sih. Kita pasti yakin sudah menerapkan barrier atau penghalang yang disusun lapis demi lapis. Tapi kadang-kadang kenapa kok bisa terjadi KTD itu ya misalnya sistem penghalang itu belum dibuat atau nggak berfungsi atau kadang dilanggar oleh individu. Nah, kita juga tahu bahwa di insiden itu ada Swiss cheese model sebenarnya, di mana setiap tindakan itu kan pasti punya resiko ya, atau latent failure. Latent failure ini tuh kalau misalnya nggak ada pengamannya nih bolong-bolong seperti cheese, regulasinya juga jelek, terus work environment yang jelek, bolong lagi, terus health provider-nya kurang kompeten, timnya juga nggak saling kompak, nggak baik, bolong lagi, pasien juga nggak ngerti dia mau diapain, bolong lagi, itu mudah terjadi accident. Tapi kalau pengamanannya ini bagus semua, setiap tindakan medis itu sudah diamankan dengan regulasi yang baik, environment yang baik, timnya baik, providernya memang kompeten, itu nanti dia kemungkinan terjadinya accident itu semakin kecil gitu, jadi nggak perlu khawatir. Yang penting kita mencari tempat kerja yang sudah punya sistem yang baik. Kalau misalnya suatu saat kamu menemui atau bekerja atau magang atau internship di tempat yang kita lihat sistem pengamanannya atau SPO-nya atau prosedur operasionalnya itu belum baik, kita bisa mengusulkan gitu. Tujuannya apa ya ini? Ditunjukkan aja Swiss cheese model ini gitu.
kita tiap tindakan kan harus butuh pengaman semua ini gitu misalnya. Ya gitu kurang lebih tentang keselamatan pasien ya, kita bisa buka 1-2 pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Oke, boleh. Untuk yang misalnya terjadi KTD yang preventable gitu ya, Dok, apakah perlu dikomunikasikan ke pihak pasiennya atau keluarganya atau langsung ditata laksana mengenai cederanya ya, dokter? Terima kasih banyak, dokter. Ya, jadi memang sebentar. Maaf tadi ada WA yang harus dibalas. Ya, jadi kalau ada KTD, terutama yang preventable, yang itu kan memang mungkin kesalahan sistem kita ya. Itu memang biasanya tuh caranya gini langkahnya. Ada KTD, langsung lapor ke dokter penanggung jawabnya. Dokter penanggung jawabnya mau kasih tata laksana apa dulu. Pokoknya harus di treat gitu ya. Misalnya salah pemberian obat ya kita misalnya kasih antidotumnya apa. Misalnya kan kalau salah insulin itu tadi kan terus kita cek DDS per berapa kan ada tata laksananya ya. Untuk hipoglikemi, algoritma hipoglikemi langsung masuk ke situ. Misalnya langsung fokus ke penanganan dulu. Nah, nanti ke manajemen itu adalah 1 kali 24 jam itu harus terlapor ke manajemen. Nah, khusus kejadian yang sentinel yang berat banget itu tadi harus langsung sampai ke direktur laporannya. Karena kan kejadiannya kan ekstrim ya, misalnya sampai ada yang meninggal apa cedera berat itu harus langsung naik. Tapi kalau yang KTD yang nggak terlalu berat, mungkin bisa ke manajemen lah setidaknya dan komite mutu keselamatan pasien harus terlapor. Nah, nanti yang penting sudah tertangani, terus komite mutu dan manajemen sudah tahu kejadiannya, kita mulai telaah. Nanti ada gradingnya insidennya, ini masuk ke merah atau misalnya kuning apa hijau. Kalau yang misalnya ekstrim sekali, itu harus segera diinvestigasi segera mungkin. Secara cepat untuk mengetahui problem permasalahan itu apa, untuk diperbaiki. Nah, untuk penyampaian ke pasien, tergantung sih biasanya ya. Sebenarnya memang harusnya disampaikan oleh DPJP. Jadi dokter penanggung jawab ini harus menyampaikan ke pasien apapun yang terjadi kan harus disampaikan gitu. Cuman kalau misalnya itu sudah teratasi dengan baik, terkadang kita juga nggak yang harus sampaikan sih dok gitu. Tergantung jenis KTD-nya ini berimbasnya sampai seperti apa sebenarnya. Tapi kalau berimbasnya besar kan juga nggak mungkin kita tutup-tutupi. Kalau keluarga juga nggak tahu kan juga nggak bisa. Nah, nanti kita tetap menimbang sih sebagai DPJP, apakah ini perlu disampaikan ke pasien atau tidak. Kalau di Indonesia kan kadang susahnya gitu ya dok, kita jujur-jujuran, fair-fairan, sampein, tapi penangkapannya mungkin belum tentu pas gitu dengan apa yang kita sampaikan. Nah, makanya kita perlu menimbang kadang-kadang, oh ini kalau sudah teratasi dengan baik, KTD-nya juga nggak berat atau gimana, ada kalanya kita harus memfilter bagaimana kita menyampaikannya ke pasien. Kurang lebih gitu sih dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya, oke. Terus ada lagi ya, saya harapannya yang keselamatan pasien ini karena sangat penting buat teman-teman, walaupun jadi klinisi pun harus sangat paham. Saya berharap ada pertanyaan lagi gitu. Izin bertanya lagi dok. Ya boleh. Ya Irfan. Oh saya. Baik, terima kasih. Nah, ini ketika semisal terjadi kejadian sentinel dokter di rumah sakit, ini semisal kasusnya misalnya operasi harus kaki kanan tapi operasinya kaki kiri, atau ada kira-kira salah penanganan yang menyebabkan kematian. Nah, tapi ini pihak keluarga telah mencium atau tahu gitu ya, ini salah operasi. Nah, kira-kira apa yang sebaiknya manajemen RS lakukan ya terkait penyelesaian masalah dengan korban, sehingga ini tidak membutut panjang kasusnya. Apalagi kan kalau kita tahu sekarang media suka berita negatif dan suka menggoreng, ya, sehingga nanti akan banyak timbul kesan negatif dari masyarakat. Jadi sebaiknya apa yang dilakukan manajemen RS terkait kasusnya agar cepat clear dengan korban seperti itu, dokter. Terima kasih.
Iya, oke. Jadi kalau yang Sentinel ini memang sangat berat ya. Jadi yang Sentinel ini harus bahkan misalnya kita sudah diakreditasi oleh kan lembaga akreditasinya kan KARS ya kalau di Indonesia ya, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Kalau di internasional kan JCI yang kita tahu lah, Muardi pernah ikut JCI, Joint Commission Internasional itu ya. Itu tuh juga sangat fokus ke Sentinel ini. Jadi setiap kalau sampai dia sudah terakreditasi paripurna misalnya, atau terakreditasi internasional, ada kejadian Sentinel ini betul-betul harus sampai laporannya ke JCI atau ke KARS-nya juga, Dok. Karena memang kejadian Sentinel ini tuh sangat luar biasa sekali kan gitu loh. Maksudnya berat banget gitu loh kejadian Sentinel ini. Dan kalau nggak ngelaporin sampai ke KARS atau JCI itu malah kita nanti mungkin bisa dicabut ininya akreditasinya gitu loh. Dan saking beratnya Sentinel ini tentunya yang seperti saya bilang tadi, begitu ada Sentinel, direktur tuh harus langsung tahu. Nggak kayak kita ini kan kejadian tidak diharapkan lainnya yang tidak terlalu ekstrim ya. Kan Sentinel kan KTD yang berat gitu intinya. Nah, itu direktur harus tahu. Dan direktur tuh sudah memang secara regulasi harus sudah menentukan apa sih kejadian apa yang disebut Sentinel tuh apa, sudah harus masuk di regulasi. Kita biasanya ngikut dari KARS juga. Sentinel tuh definisinya ada beberapa kejadian, misalnya penculikan bayi, terus kematian, terus macam-macam itu. Kematian yang karena dicurigai karena tindakan ya, atau kesalahan. Nah, bahkan kalau Sentinel ini tuh kita biasanya bisa jadi harus segera berkoordinasi juga dengan ikatan profesi juga Dok, kadang-kadang gitu. Jadi begitu terjadi Sentinel, manajemen tuh harus langsung investigasi, ini kesalahannya tuh gimana sebenarnya. Dan sebenarnya kadang juga bisa dicurigai malpraktek juga kan Dok. Nah bedanya malpraktek sama enggak itu kan ada beberapa poin yang harus ditelaah juga, ada unsur kesengajaan atau kelalaiannya seperti apa, itu kan juga harus ditelaah biasanya sampai ke konsil juga gitu kan. Nah, untuk Sentinel ini kan mau nggak mau kita biasanya karena sudah obvious banget kan keluarga juga pasti udah tahu langsung ya dok. Maksudnya salah sisi kan udah jelas gitu loh. Nggak mungkin kita tutup-tutupi juga, pasti keluarga tahu loh ini harusnya yang mana sih, kanan apa kiri misalnya. Misalnya kejadian bunuh diri pun juga keluarga kan ya pasti tahu lah kalau ini pasiennya meninggal apa gimana. Nah itu juga nggak bisa kita yang sudah obvious gitu nggak bisa kita tutup-tutupi ya. Tentunya biasanya langkahnya adalah langsung kita dengan humas rumah sakit rapat antara pemberi pelayanan, manajemen, humas, direktur, bahkan mungkin tim hukum rumah sakit itu rapat langsung menggodok bagaimana kita penyampaian ke keluarga ini bagaimana, dan kalau sudah tercium media pun kita langsung menggodok bagaimana kita harus menyampaikan ke persnya itu loh dok, harus segera disamakan persepsinya. Dan seluruh pegawai juga harus kompak bahwa kalau ada yang ditanyai mengenai kasus ini, jangan asal jawab. Harus diarahkan ke juru bicaranya atau ke humasnya atau gimana. Jadi memang kalau sampai kejadian Sentinel ini memang butuh penanganan khusus yang mana penyampaian ke keluarga maupun ke publik kalau sudah tercium publik ya dengan segala strateginya dok, dan investigasinya mungkin ya harus hari itu juga harus clear gitu karena kejadiannya sangat berat. Kurang lebih sih gambarannya kalau Sentinel sampai seheboh itu sih dok harusnya. Terima kasih banyak. Ya gitu. Ada lagi ya saya harapkan pertanyaannya. Tadi ada satu lagi kayaknya ya. Ya oke.
Ya oke, jadi kalau yang Sentinel ini memang yaitu kejadian, langsung kita investigasi, harus segera lapor. Nah, nanti sana juga menelaah juga, membantu menelaah ini kejadiannya gimana. Nah, terus nanti halo, maafin tadi keputus ya. Udah masuk ya suaranya? Ya, Udah, maaf Dokter. banget. Ya, jadi tadi gitu. Kalau misalnya kita pasti telaah dulu dok bersama komite medik, tim hukum, komite keperawatan misalnya. Nanti kita lihat kasus Sentinelnya ini tuh ada indikasi atau mengarah ke beberapa dugaan nggak, misalnya memang kelalaian yang berat atau memang ke arah kesengajaan, malpraktek atau gimana, kita curiga nggak gitu ke arah sana. Nah kalau memang ada kecurigaan ke sana, pasti kita kan juga akan jujur ke organisasi profesi atau ini ya konsil kedokteran untuk ditelaah lebih lanjut terkait keprofesiannya ini bagaimana gitu. Dan hukumannya tentunya nanti kita mengikuti dari hasil telahnya itu kan gitu. Kurang lebih sih gambarannya gitu. Lalu yang kedua terkait akuntabilitas, memang akuntabilitas itu kan sebenarnya mengesankan adanya transparansi ya. Transparansi dari rumah sakit dalam berbagai hal. Nah, tentunya kalau di masa sekarang sebenarnya pelaporan penyakit itu juga harus dilakukan. Seperti kalau kita ngelaporin COVID, laporan hariannya seperti apa gitu. Nah, itu kita cukup transparan sih dok sekarang itu gitu. Misalnya kalau kita ditanyai Dinkes, Kemenkes, data apapun kita harus siap gitu dengan data yang ada dan nggak kita kurang-kurangi, nggak kita lebih-lebihkan atau gimana gitu. Ditanyain kementerian apapun kita siap. Kalau ada badan atau lembaga lain yang memang sudah memberikan surat tertulis pun mengenai data jumlah penyakit atau apa, kita juga siap gitu. Jadi intinya akuntabel itu memang harus siap untuk memberikan pernyataan data-data ataupun misalnya hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak lain ataupun bahkan dibutuhkan oleh publik misalnya. Misalnya kita diwawancarai media kan di masa Covid ini juga sering. Nah, kita ya tetap open. Kasusnya emang segini ya kita sebutkan segini gitu. Jadi memang akuntabilitas itu tadi yang dimaksud keterbukaan ke publik itu sih dong gitu. Tapi memang ya
mungkin ada beberapa institusi yang menutupi gitu ya, memang tampak ya banyak data-data COVID itu sendiri yang sekarang disinyalir ini ditutupi, apa memang sistem pelaporan nasionalnya itu memang belum baik atau gimana gitu. Big datanya itu mungkin juga kurang baik. Kok pelaporan di tingkat kota kok segini, pelaporan di Jatengnya misalnya segini, sampainya ke nasional, ini angkanya kok segitu gitu kan. Kadang mismatch-nya itu kalau dugaan saya sih lebih ke bagaimana sistem pelaporan kita tuh memang belum bagus gitu sih. Kurang lebih gitu, Dok. Sebentar, coba diulang tadi agak keputus soalnya tempat saya. Jadi kalau Kemenkes gimana? Ini yang keputus. Kalau teman-teman bisa dengar, ya bisa dengar jelas ya. Nggak, maksudnya dengar pertanyaannya apa gimana? Koneksi saya apa? Di sini terdengar jelas, Dokter. Koneksi yang bertanya atau gimana? Iya, makanya sebentar. Boleh close video dulu sementara, teman-teman. Iya. Coba sambil saya, sebenarnya di sini sih penuh sih tulisannya koneksi saya sudah pindah ruangan, cuman kok suaranya ya. Tadi sorry sekali lagi maaf banget pertanyaannya. Tadi kan kalau misalnya ke Kemenkes gimana? Tadi saya agak tertarik juga pertanyaannya, gimana? Ya, jadi untuk laporan mungkin yang kadang tuh Kemenkes sama Dinkes itu fokus ke beberapa penyakit juga sih, Dok. Jadi kayak yang COVID ini kita laporannya harus harian. Harus harian pun ketat banget. Misalnya batasnya jam 11 itu harus sudah terlapor kasus-kasus di hari-hari tersebut gitu. Terus
kasus yang rawat inap, rawat jalan yang COVID tuh ketat banget. Terus kadang juga Dinkes itu fokus ke kasus-kasus tertentu yang memang meresahkan. Misalnya leptospirosis itu harus dilaporkan hari itu juga kalau ada kecurigaan. Atau DHF, atau kadang gigitan hewan tertentu seperti anjing yang mengarah ke rabies lah misalnya kayak gitu. Itu tuh beberapa hal tuh ada yang harus real time kita laporkan sesuai permintaan Dinkes. Nah, kadang-kadang itu kita juga ya secara insidental dimintai data tertentu, yaitu kita berikan. Nah, soalnya Dinkes sama Kemenkes nggak minta sih dok gitu untuk data-data yang lain sebenarnya. Tapi kita bisa melaporkan secara aktif sebenarnya untuk ke Dinkes sebaran penyakit kita tahun ini, apa triwulan ini gimana gitu loh dok. Cuman sejauh ini tuh dari Dinkes sendiri nggak ini gitu loh dok, nggak ada pelaporan. Mungkin dari rekam medis kadang juga diminta Dinkes melaporkan berapa yang hipertensi, berapa penyakit apa. Pokoknya kita siap dengan seluruh data itu kalau memang sewaktu-waktu diminta. Tapi pelaporan aktifnya itu karena selama ini hanya penyakit-penyakit tertentu saja yang diarah oleh sesuai program Dinkes sama Kemenkes, ya kita pasti laporkan secara aktif kalau yang kasus-kasus itu gitu. Ya. Ya, menjadi fokusnya tahun itu misalnya, atau menjadi fokusnya di waktu-waktu tertentu, misalnya COVID di masa sekarang, gitu. Kurang lebih gitu. Terus ya oke, kita ada tinggal nggak banyak sih, tinggal 2 topik lagi ya, yang nggak terlalu panjang. Nah, ada yang namanya manajemen resiko, ini tentunya sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Yang mana kita harus tahu bedanya ya, hazard sama risk itu bedanya apa. Hazard itu adalah yang menyebabkan, yang berpotensi untuk harm. Risk bagaimana hazard itu ditambah dengan exposure itu bisa menyebabkan kita terdampak. Jadi hazard itu semua hal yang bisa menyebabkan injury. Risk itu adalah probabilitas dan severitas kalau misalnya dia terkena hazard itu gitu. Resikonya seberapa besar gitu. Nah, ini kita harus tahu di pelayanan kesehatan tuh ada namanya resiko korporasi sama resiko klinis. Di mana resiko korporasi itu lebih ke arah finansial, terus politisnya hubungan dengan lembaga-lembaga lain atau pemerintahan. Nah, resiko klinis tuh juga ada yang operasional maupun legal. Misalnya operasional tuh resiko gagal tindakan atau resiko-resiko lainnya. Nah, kalau legal itu adalah resiko-resiko komplain misalnya atau aspek mediko-legal lainnya. Kita harus tahu bahwa resiko di pelayanan kesehatan tuh sangat luas dan beragam. Nah, untuk integrated risk management, jadi di sebuah rumah sakit tuh harus setiap institusi sebenarnya harus melakukan manajemen risiko terintegrasi. Jadi mulai dari awal kita identifikasi, analisis, penilaian, pengelolaan semua risiko. Di setiap level harus kita lihat. Nah, awalnya tentunya kita identifikasi dulu. Misalnya di UGD, identifikasi semua risiko yang bisa terjadi. Misalnya terpapar COVID, salah pemberian obat, terus terpapar penyakit apa aja, bisa terjadi apa. Tiap unit menyusun ini. Misalnya di radiologi, risiko terpapar radiasi, terus macam-macam. Semua unit melakukan identifikasi dan dia melakukan analisis. Nanti kita cari tahu bagaimana cara analisis resikonya. Lalu habis itu kita evaluasi. Kita lihat resikonya itu bisa kita accept langsung, diterima, lalu kita monitor. Apa harus dilakukan pengelolaan dulu. Contohnya misalnya resiko terpapar COVID. Kita analisis dampaknya pasti tinggi banget ya. Dampaknya pasti berat sekali kalau tertular atau terpapar. Nah, resikonya kan nggak langsung kita terima kan, karena dampaknya sangat besar. Nah, kita kelola dulu. Ya sudah, kita kelola dengan penetapan APD di rumah sakit nih, di titik-titik mana tuh APD-nya pakai apa. Kita kelola dengan penggunaan APD.
Misalnya kita kelola juga dengan pemisahan jalur COVID non-COVID. Kita kelola juga dengan pemisahan ruang perawatan COVID dan COVID, non-COVID. Kita kelola juga dengan tekanan negatif misalnya. Exhaust-nya diperkuat dan lain-lain. Nah, habis itu tentunya karena kita nggak bisa menolak pasien kan kita cuman bisanya itu adalah mengelola aja resikonya. Gitu. Kita kelola dengan baik, nanti kita monitor audit review lagi. Nah, contohnya aja, risk itu kan tadi probabilitas dan konsekuensi, perkalian dari itu gitu. Probabilitas dari satu kejadian dan tingkat keparahan kalau dia terjadi. Resiko tuh definisinya itu. Nah, kita menganalisis resiko dengan cara risk matrix atau matrik resiko. Ini pasti sudah diajari ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Kita lihat probabilitasnya. Misalnya terpapar COVID tadi, sangat mungkin kan 4 berarti di UGD misalnya. Nah, kalau misalnya dia terpapar COVID, bisa cedera luas, kehilangan fungsi utama ini. Misalnya kita pilih yang major. Kan tadi 4 likely atau sangat mungkin. Untuk skor dampaknya dia juga 4 karena major kalau misalnya terjadi. Nah, kita masukkan ke matrix assessment aja. 4 sama 4. Likely sama major, ekstrim. Nah, karena ini ekstrim, kita lihat actionnya. Kalau ini ekstrim, jadi actionnya tuh bergantung dari hasil metriknya ini. Kalau ekstrimnya berarti kita lihat, berarti harus immediate review, dan harus actionnya ini harus direktur harus tahu, dan sampai level board. Di sini board mungkin manajemen yang tinggi ya, mungkin yang dimaksud. Nah, kayak dulu misalnya COVID datang di bulan Maret, kita deteksi resikonya setinggi itu, kita waktu itu langsung rapat dengan direktur. Ini mau diapain jalur dan APD-nya dan lain gitu. Sudah kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan manajemen resiko dengan baik, kita telah, oh ini resikonya tinggi banget, kita bisa segera melakukan action yang immediate. Gitu loh. Nah, kalau misalnya low, misalnya di UGD, bila kadang dipel apa dibersihkan itu resiko terpleset. Kalau kepleset juga mungkin insignificant, kemungkinan terplesetnya juga unlikely. Nah, low ya sudah cukup can be managed by prosedur. Misalnya kita berikan tanda oh sedang basah, lantai basah atau apa gitu. Jadi tergantung actionnya itu adalah tergantung hasil matrik analisis resikomu itu tadi dengan metric assessment. Nah, habis dianalisis kita evaluasi, kita ranking, terus kita prioritaskan, terus kita determine ini risk akan di-accept atau tidak. Nah, kita ranking tuh caranya dengan kita membuat risk register. Jadi kita ranking satunya di UGD itu apa. Nanti akhirnya serumah sakit tuh di ranking yang paling tinggi resikonya itu apa. Misalnya tadi yang resiko terpapar COVID di UGD 4 kali 4. Di sini angkanya adalah berarti 16 gitu. Kalau ini kan contohnya adalah 2 kali 4 jadinya 8. Gitu. Nanti udah keluar angka, warnanya juga jelas itu resikonya apa, di ranking sesuai warnanya itu. Jadi unit-unit tuh tahu, oh resiko terbesarku tuh di unit ini tuh apa yang harus aku hindari dan bagaimana cara untuk mengelola resiko itu gitu. Oh dengan APD ku harus kayak gini gitu-gitu misalnya. Dan kalau sudah di ranking serumah sakit nih yang paling tinggi seperti apa, kita jadi tahu, jadi aware, oh serumah sakit ini resiko terbesarnya itu apa sih gitu. Nah yang sekarang terjadi tuh kita seringnya cuman kayak ini ya, fokus ke kejadian potongan-potongan gitu loh. Komplain, terus ada komplain ya kita analisis, ada kejadian ya kita laporan kronologis, ada sesuatu kita audit. Nah, yang paling pas tuh sebenarnya kita nggak usah nunggu ini kejadian, ya kita langsung analisis aja dengan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penata laksanaan sehingga membuat rencana strategis manajemen risiko terintegrasi ini yang paling tepat itu. Jadi sebelum kejadian apapun ini kita sudah menelaah, sudah antisipatif. Itu paling pas tuh seperti itu yang dilakukan di institusi manapun sebenarnya, nggak cuma di rumah sakit. Nah kita masuk ke poin terakhir, mungkin bisa dicoba untuk open ini ya, open video ya.
Ya, oke. Sinyalnya udah cukup stabil. Nah, ini sesi terakhir ya. Jadi leadership. Leadership tuh ini definisi lama tapi masih relevan ya. Intinya leadership tuh ada hubungan hubungan yang mempengaruhi antara leader dan follower. Dan leader dan follower ini mengintent atau menuju ke real change, berharap ada real change, dan mempunyai mutual purpose. Nah, syarat-syarat bagaimana kok kita bisa sebut leadership-nya direktur yang ini baik, leadership-nya pimpinan ini baik, itu tanda-tandanya apa sih? Harus ada syarat-syarat ini. Ada hubungan yang mempengaruhi, influence-nya leader itu bisa gitu loh, bisa menginfluence ke followernya. Nah, harus juga ada leader sama follower. Kalau cuma leader aja nggak bisa kita sebut terjadi leadership yang baik. Kalau cuma follower aja, leadernya itu kurang kuat, dia setara dengan follower, itu juga nggak bisa kita sebut leadershipnya baik gitu. Nah, leader dan follower juga syarat selanjutnya adalah dia harus mengharapkan terjadinya real change. Dan leader dan followernya tuh harus develop mutual purpose dong, nggak mungkin punya purpose masing-masing gitu. Nah, itu syarat-syarat bagaimana kita jadi tahu gambaran leadership yang baik tuh seperti ini gitu. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara menginfluence itu ada beberapa hal. Kalau misalnya orang yang kita ajak akan kita influence itu dia sangat logis pola pikirnya, kita harus dengan pendekatan logical appeals. Kalau orang itu ternyata emosinya lebih dominan ya emotional appeals. Yang kita mungkin lebih ke pendekatan bagaimana kita bisa secara emosi itu dekat dulu atau misalnya pelan-pelan, lebih ke hal perkataan-perkataan yang kita pilih juga lebih ke yang menyentuh emosinya atau gimana. Nah, kalau misalnya kita antar institusi, biasanya kita adalah cooperative appeals, jadi menyodorkan kesepakatan perjanjian, poin-poin perjanjian gitu. Nah, kita juga harus tahu kalau negosiasi itu adalah antara dua orang atau lebih mengembangkan solusi terbaik, tapi kalau lobbying itu adalah antara orang yang mempengaruhi individu atau kelompok yang lebih berwenang. Jadi misalnya dari bawahan melobi kepada direktur. Misalnya direktur rumah sakit melobi kepada kepala dinas kesehatan. Kepala dinas kesehatan mungkin lobbying ke kementerian atau apa gitu. Atau ke pemerintah daerah gitu. Lobbying itu sifatnya adalah melobi ke pihak yang lebih berwenang. Ini juga harus penting banget di mana di tiap leader tuh harus tahu respon kepada perubahan itu tuh nggak mungkin sulapan. Jadi misalnya kita menetapkan sebuah perubahan di fase-fase awal, orang yang kita atur atau kita berikan perubahan atau kita regulasi baru muncul gitu ya. Yang kita atur tuh pasti denial dulu, kok bisa ini ada peraturan baru kayak gini ini. Kenapa, buat apa? Nah gitu. Nah, terus habis denial biasanya dia mulai mikir, ada resisten, dia mulai mengeksplorasi gitu. Lalu lama-lama dia akan komit setelah dia tahu ternyata tujuannya regulasi baru itu tuh ini gitu. Ya udah nggak apa-apa, bagus kok ini ternyata setelah dijalani. Nah, itu mulai komitmen. Jadi kita tuh jangan mengharapkan begitu ada perubahan tuh dia langsung komit tuh jangan. Itu kita salah kalau sebagai leader itu berharap kita berbuat perubahan langsung komitmen itu ada tuh tidak mungkin gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat proses ini. Jadi kalau kita pendekatannya baik, sosialisasinya baik, menjelaskan tujuannya itu apa, terus juga kebijakannya itu logis, fase ini akan cepat. Daniel tuh langsung setuju. Nggak lama gitu loh. Tugas leader adalah untuk mempersingkat waktu ini. Harus paham kadang-kadang kenapa kok alasan takut berubah gitu tuh apa, itu pasti ada kekhawatiran di follower-followernya ya, takut akan hal baru, perbedaan perspektif, pribadi dia terganggu dengan regulasi barunya, ada kecurigaan kepada leadernya itu, atau dia memang orang yang tipikalnya sering suka konservatif atau kemapanan. Nah, ini kita juga harus tahu di mana
leader itu kalau belajar tuh sebenarnya yang dari structure learning tuh cuma 10%. Sisanya tuh dia learning from others, di mana misalnya kalau kami belajar dari direktur, oh cara mengambil keputusan kayak gini, cara lobbying, cara apa tuh kita coaching, mentoring kepada direktur misalnya. Itu 20%. Terus learning for appearance tuh malah 70% gitu. Jadi kayak kita tuh dipaksa dulu menjabat sebuah posisi dan dia baru tahu oh cara memutuskan, cara problem solving itu adalah ketika dia diproses, dia sudah berada di posisi itu gitu. Jadi bisa terbentuknya. Nah, ini slide terakhirnya di mana kita harus tahu bedanya manajemen sama leadership. Intinya manajemen sama leadership itu adalah play out differently. Jadi dia sama-sama penting. Dan dua-duanya tuh esensial untuk organisasi atau institusi untuk tetap eksis. Manajemen itu adalah dia itu bedanya sama leadership. Kalau leadership itu dia lebih ke memberikan gambaran-gambaran besar, tujuan-tujuan akhirnya, visi misinya apa. Tapi kalau seorang manajer atau manajemen itu tuh dia lebih ke detailnya, oh agenda stepnya, membuat timetable, jadwal gitu. Nah kalau leader tuh dia aligning people, dia lebih ke bagaimana mengumpulkan atau menyamakan persepsi follower-followernya atau bawahan-bawahannya gitu loh, communicate goal-nya seperti apa. Nah tapi kalau manajemen dia tuh lebih ke staffing, organizing. Jadi oh kamu di sini aja ya posisinya, kamu jobnya kayak gini, memberikan rule prosedur. Nah kalau leader dia juga sebenarnya tugasnya lebih ke motivating and inspiring aja. Jadi kayak ayo empower gitu loh. Nah, terus kadang-kadang ada unmet needs, kebutuhan-kebutuhan dari followernya yang nggak tercapai itu dia berusaha untuk gimana menyelesaikan atau satisfy. Nah, kalau manajer itu biasanya dia lebih ke controlling dan problem solving. Oh, ada problem kayak gini tuh harus diginiin gitu. Nah ini setelah dirasa-rasakan, kalau semakin tinggi posisinya, kalau direktur tentunya kemampuan leadership-nya harus lebih kuat dibanding manajemennya. Karena kan malah lebih penting beliau untuk ke arahan-arahan garis besarnya. Nah nanti kalau yang di bawah-bawahnya seperti kepala bidang atau kepala bagian atau apa itu biasanya lebih ke leadership harus tetap punya, tapi manajemennya mungkin lebih ke harus kuat juga gitu, karena kan dia akan menerjemahkan ke teknis gitu. Kalau kepala ruangan, kepala bangsal atau apa, tentunya leadership juga punya, tapi kemampuan manajemennya harus jauh lebih baik karena dia kan memang teknis banget gitu. Harus bisa planning and budgeting macam-macam gitu. Ya kurang lebih perbedaan leader sama manajer itu seperti itu. Ya, selesai sih sebenarnya sesi hari ini. Mohon maaf tadi ada sedikit itu ya teknis dari sinyal saya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum ditutup. Ingin bertanya, Dokter? Ya, oke. Sesi yang sebelumnya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya terkait dengan dalam posisi pasien dalam hal ada kasus misalkan keluarganya ada kasus kematian misalkan karena kesalahan dari operasi di rumah sakit. Nah itu jalur yang seharusnya baik untuk ditempuh itu sebagai bagaimana ya, Dok? Kalau yang tadi kan dijelaskan dari pihak rumah sakit. Iya. Dari pasiennya ya. Gitu. Iya. Jadi memang kalau di sebuah rumah sakit tuh harus punya namanya jalur aduan gitu. Aduan ini bisa dari publik, bisa juga dari yang kita layani. Publik kan lebih luas, masyarakat yang nggak dilayani rumah sakit atau masyarakat sekitar boleh aduan juga gitu. Nah kita harus punya jalur aduan dan itu kita sudah pasang sudah kita umumkan di website, di titik-titik di rumah sakit ada hotline,
aduannya. Dan bahkan kita juga kemarin misalnya contohnya sudah menempelkan di beberapa titik layanan itu adalah nomor direktur ya. Jalur aduan tulisannya di situ adalah judulnya langsung ke direktur. Memang itu bukan nomornya direktur langsung ya, tentunya ada yang adminnya, tapi kan biar mengesankan bahwa oh ini direktur mau mendengar langsung gitu. Kita sudah nge-share nomornya kayak gitu. Nah, itu bisa lewat situ. Atau kalau pasien sedang dalam perawatan, tentunya kan dia bisa langsung bilang ke perawatnya atau komplain langsung ke dokter yang merawat kan juga bisa kayak ini kenapa. Kalau dia masih ingin negosiasi sama kita kan dia pasti komplain langsung. Tapi kalau mungkin dia mau menempuh jalur hukum ya mau nggak mau kita harus siap dong gitu kalau ada kejadian-kejadian. Cuman kan bagaimana pintar-pintarnya kita hal itu agar tidak sampai ke jalur hukum, sehingga ketika ada aduan yang masuk itu kita harus serius. Jadi dari humas tuh biasanya langsung aduan apapun sekecil apapun kita mending telaah serius. Ini potensi nggak? Potensi karena hukum nggak? Gitu. Kalau memang berpotensi sebisa mungkin langsung kita redam sebelum kita dilaporkan ke pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi ada jalur aduan itu. Kadang BPJS juga punya. BPJS juga punya jalur aduan. Kadang-kadang pasien tuh juga lapornya malah ke BPJS tuh bisa. Terus kita taunya dari BPJS tuh bisa. Gitu. Jadi banyak jalur sih dari pasien tuh yang bisa ditempuh sebenarnya. Dan kita harus welcome untuk menerima aduan-aduan itu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke. Mungkin satu ya lagi ya. Kalau bisa sebelum kita tutup. Mohon bertanya dokter. Gimana? Tadi yang untuk sentinel tadi kan adalah KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera serius. Nah, apakah ini KTD yang termasuk unpreventable? Jadi mungkin untuk contohnya, apakah kan ada kasus COVID itu yang sebelum masuk ke rumah sakit itu sudah parah. Nah, nanti kalau terjadi kasus kematian itu apakah termasuk sentinel? Iya. Terima kasih. Oke. Jadi ya, suara saya udah masuk ya? Sorry tadi. Gimana? Ya, oke. Jadi kita itu ini ya menarik ya. Jadi kita tuh harus membedakan insiden kematian yang ya wajar gitu loh. Maksudnya tidak ada yang mengarah ke insiden keselamatan pasien dan kematian-kematian yang kayaknya ini ada andil dari tindakan yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kematian-kematian yang wajar secara kronologikal, oh ini memang dari perjalanan penyakitnya atau apa tuh biasanya kita tidak masukkan ke kategori insiden keselamatan pasien gitu. Walaupun itu unpreventable ya, tapi gini sih dok, mungkin bisa dirasa-rasain dibedain, oh ini kematian karena perjalanan penyakitnya. Atau oh kematian ada kecurigaan shock anafilaktik dari obat kita. Nah itu masuk ke yang unpreventable dok, karena kan kalau shock anafilaktik nggak terduga ya gitu, misalnya alergi yang udah dites pun sebenarnya nggak alergi, ditanyai juga nggak ada alergi, dia ternyata tiba-tiba terjadi shock anafilaktik. Nah itu unpreventable event. Kalau sampai meninggal berarti kan sentinel dari anafilaktiknya, tapi kita juga harus menggali betul-betul. Makanya misalnya ada laporan masuk ke manajemen atau komite mutu bahwa ini ada kematian seperti ini, juga harus kita gali. Sebentar, ini kematiannya ini karena tindakan yang kita lakukan tertentu ada yang dicurigai, apa setelah kita telusur, oh emang riwayat kejadian penyakitnya itu memang perkembangannya sangat cepat kalau kayak di COVID gitu ya, tiba-tiba perburukannya cepat gitu. Itu kita harus punya, makanya komite mutu keselamatan pasien untuk menelaah hal itu. Oh membedakan, oh laporan yang masuk tuh nggak selalu kita terima. Jadi dia nelaah dulu. Oh ini misalnya laporannya masuknya KTD atau sentinel. Ya dia pelan-pelan nelaah dulu. Oh ini layak nggak sih disebut sentinel gitu. Komite mutu keselamatan pasien mulai mikir gitu.
ini memenuhi kriteria Sentinel nggak sih gitu? Apa cuman kematian yang sifatnya oh ini karena perjalanan penyakit gitu. Jadi nanti mungkin bisa dirasa-rasain dong gitu. Sebelum kita lapor ke Komite Mutu tuh ini ada curiga nggak sih ke arah tindakan kita? Kalau nggak curiga ya nggak kita laporin, cuman kadang-kadang kronologis kematian biasa gitu. Bikin atau dilaporkan misalnya menjadi bahasan di morning report apa-apa yang terkait pembahasan klinis gitu. Mungkin maksudnya itu ya dok. Jadi kayak harus bedain dulu nih dok kematiannya kenapa gitu loh. Baik dok, cukup terima kasih. Oh iya oke. Ya oke saya tunggu 1 sampai 2 menit. Kalau nggak ada pertanyaan akan kita close ya. Izin bertanya dokter. Oh iya boleh. Dokter misal ada kejadian yang KTC atau KNC di klinik dokter umum biasa, Ya. kayak gitu perlu pelaporan langsung ke ID yang itu atau kayak gimana ya dok? Nah jadi gini dok, bahkan selama klinik pun itu harus punya mekanisme pelaporan. Klinik itu kan ya mungkin kadang klinik pribadi punya dia sendiri ya, tapi dia mungkin harus punya pencatatan atau klinik-klinik yang ada pemiliknya. Nah pemiliknya atau kepala kliniknya itu harus punya sistem pelaporan insiden. Jadi internal dulu dok, kita kuati dulu insiden pelaporan insiden internal. Kalau di kita tuh contohnya kita sudah bikin link di mana pegawai itu bisa akses ke link itu. Sebenarnya kami juga berharap peserta didik tuh bisa mengakses link itu juga. Kalau misalnya baru praktek di kami, terus dia menemui ada kejadian-kejadian itu gitu ya, dia bisa lapor via link itu. Dan itu kita buat link karena agar identitasnya itu tidak diketahui banyak pihak. Paling cuma diketahui Komite Mutu Keselamatan Pasien, siapa yang melaporkan. Dia merasa aman untuk melaporkan secara objektif, dan nanti biar ditelaah lagi pelaporan ini betul atau tidak. Nah, kalau di klinik, mungkin sekarang kan klinik-klinik sudah mulai diakreditasi ya. Nah, saya juga sebenarnya tidak mempelajari apakah di klinik itu harus ada seperti ini atau tidak. Tapi kalau secara logika, misalnya kamu menjadi pemilik klinik, teman-teman jadi pemilik klinik tuh tahu konsep di rumah sakit mau kita terapkan juga boleh. Jadi menerapkan ke dokter-dokter atau petugas-petugasnya itu budaya ini gitu loh, budaya untuk melapor. Ini tuh nggak apa-apa, laporin aja nanti kalau ada insiden saat berpraktek ya, misalnya ada yang mengarah ini di sosialisasi insiden tuh jenis-jenisnya ini, kalau ada yang mengarah ke ini laporinnya kemana, kan nomor tertentu misalnya ke kepala kliniknya apa kemana gitu kan. Struktur organisasinya kalau di klinik kan juga paling cuman kepala terus langsung ke pelaksana gitu kan ya. Nah mungkin pelaporannya bisa ke kepalanya atau gimana gitu. Kita tetap ada celah, sebenarnya bagus kalau mau diterapkan. Nggak langsung ke luar dok, jadi jangan langsung ke ID-nya atau langsung ke mananya. Kita telah internal dulu gitu. Paling tidak ke kepala kliniknya mungkin kayak gitu. Dan cuman gini dok, bangun budaya pelaporan ini juga berat banget. Jadi kita untungnya kemarin kita rumah sakit baru, masih pada muda-muda, dan kita dari awal tidak menerapkan blaming culture seperti itu. Jadi kita sudah bangun budaya di mana kita tuh nggak akan menyalahkan kalau ada insiden gitu. Kita open mind gitu terhadap insiden-insiden itu, tidak fokus ke siapa orangnya gitu. Sekarang mereka melaporkan nggak nutup-nutupi gitu. Dan membuat budaya melaporkan itu tuh susah karena dikiranya pasti wah kalau dilaporin kena nih gitu. Itu susah, tantangannya di situ. Gitu dokter kurang lebih. Ya dokter, terima kasih dok. Oke.
Kita lihat 1-2 menit lagi. Mohon izin bertanya, dokter. Boleh, nggak apa-apa. Untuk yang materi pertama tadi disebutkan bahwa pada konsep pasien centered care harus adanya tim leader yang berupa DPJP, dan di slide yang di materi terakhir disebutkan bahwa leader tidak sejajar, tidak setara dengan followers. Nah, kalau konsepnya seperti itu, bukankah ketika pasien centered care jadi terbentuk hierarki dokter seperti DPJP di atas bidang yang lain, sehingga tidak bisa patient centered care seperti itu, dokter? Karena pada praktiknya lebih banyak yang menganggap bahwa kedudukan dokter itu lebih tinggi daripada yang lain, dokter. Iya, oke. Ya ini bagus masukannya. Jadi memang kalau yang konsep leadership di akhir itu sebenarnya kita fokus ke konsep bagaimana manajemen sebenarnya, Dok. Bukan ke arah DPJP klinis gitu sih. Cuman bisa juga sih dianggap di ini. Maksudnya saya tuh tadi bahas leader itu lebih ke bagaimana manajemen rumah sakit tuh kedudukannya terhadap bagaimana dia tuh harus bisa lead gitu. Misalnya seorang direktur rumah sakit tuh harus bisa leader tuh seperti ini gitu. Tapi bisa juga mungkin diterapkan di scope yang lebih kecil lagi, yaitu sebagai leader di clinical team leader, mungkin maksudnya itu ya. Nah, memang gini sih dok, seharusnya itu yang terjadi itu kan interprofessional collaboration ini kan ini ya, kita dianggap misalnya kita tuh setara ya antara profesi lain, tim functioning-nya, terus kolaboratifnya. Ini kan yang mau dibawa ke depan tuh gitu. Teman-teman kan juga mulai dibiasakan, oh kita tuh setara dokter-dokter lo dengan profesi lain gitu kan. Nah, kalau di sini leader, DPJP sebagai leader, itu kan tetap gimana ya dok? Tetap harus ada satu yang nge-lead gitu. Tapi dia tetap harus menghargai kedudukan profesi lain gitu. Maksudnya dia tetap harus merasa setara, tapi dia juga harus lead dari teman-teman ini. Karena kalau nggak ada yang satu orang yang ditunjuk sebagai leader, nanti asuhannya ke pasien gimana? Kacau, perawat jalan sendiri, apoteker, nutrisionis jalan-jalan sendiri, nggak ada arahan dari DPJP, oh ini sebaiknya gini, oh ini sebaiknya gini, oh ini mau diberi terapi ini. DPJP pun kan kadang kalau dirawat beberapa DPJP, kayak dokter spesialis misalnya kasusnya STEMI, tapi dia post stroke juga, ada riwayat stroke-nya baru bulan lalu misalnya, tapi bulan ini dia STEMI kan, berarti kan kondisi akutnya itu adalah jantung, kondisi yang menyertai adalah mungkin saraf, mungkin DPJP nanti 2, DPJP jantung sama DPJP saraf. Nah, itu harus juga menunjuk leader juga, Dok. DPJP utamanya adalah dari jantung, gitu. Mau nggak mau kan tetap merasa setara kan harusnya DPJP jantung sama sarafnya juga. Tapi dalam hal ini dia tetap sebagai leader, Dok, mau nggak mau gitu. Karena dia harus sebagai orang yang penentu akhirnya. Oh, ini dari perawat ada masukan gini, nutrisionis masukan gini. DPJP yang sarafnya ada masukan gini ya. Nanti yang menentukan tetap adalah leader, clinical team leadernya adalah DPJP jantung. Nah, ya dia tetap kalau jadi leader tetap ada posisi lebih tinggi dong. Cuman dalam sisi profesi dia harus merasa setara gitu loh. Dalam keprofesiannya tuh dia harus tidak boleh merasa itu tuh followers gitu yang lainnya, tapi sebagai partner kerja. Tapi leadernya memang dia gitu. Posisinya memang penentunya tuh lebih tinggi adalah DPJP utamanya itu tadi, dokter. Jadi tetap harus menyeimbangkan posisi leadernya dia ini tuh terkontrol gitu loh, dok. Kalau misalnya yang ini model tradisional, dia tuh ini banget menjadi fokus banget gitu dokternya. Oh pokoknya harus gimana dokternya maunya gitu, nggak ada komunikasi partnership-nya tuh nggak ada gitu loh.
nggak ada saling komunikasi. Nah, kalau yang ini harapannya DPJP itu merasa setara, ada masukan pun dia ini merasa semua ini tuh partner gitu loh, bukan sebagai suruhannya dia aja gitu. Konsep PCC-nya tuh gitu, dokter. Kalau mau dikaitkan dengan leadership mungkin itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, siap. Ya, mungkin karena waktu ya, kita bisa akhiri. Terima kasih atas atensinya ya. Menurut saya kelompok ini aktif sekali, baik. Sangat baik. Kadang-kadang kalau kelompok lain tuh harus ditunjuk dulu ya untuk bertanya, dan untuk di-trigger ke pertanyaan-pertanyaan itu butuh waktu. Tapi kelompok ini sangat responsif menurut saya, dan pertanyaan-pertanyaannya pun juga bagus dan aktual sesuai kondisi di masa sekarang. Saya sangat berharap mungkin tadi sedikit yang bisa saya sampaikan itu bisa diingat dan bisa menjadi bekal juga nanti ketika menjadi klinisi, bagaimana manajemen rumah sakit itu harus berjalan, karena klinisi-klinisi di era sekarang tuh juga harus mau memahami bagaimana konsep-konsep manajemen di sebuah rumah sakit itu harus dijalankan gitu. Nah, sebelumnya saya minta maaf bila ada banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri mungkin dengan berdoa dipersilahkan.